Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namakan karma aja, karena dalam Islam karma itu kan tidak dikenal. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran pun ada sebenarnya. Kalau tidak hukuman itu di atas dunia kepada orang yang berbuat salah, kepada orang yang beraniaya kepada kita, yang zolim kepada kita, nanti kalau tidak di dunia didapatkan, kan di akhirat. Dan kebetulan Ahok ini mendapatkan karmanya atau hukumannya di dunia. Di mana saya lihat di sini? Ah, Ahok kan kemarin koar-koar sebagai komisaris Pertamina, dia sudah melakukan ini, melakukan itu. Oh, sehingga korupsi sekarang itu dia mau buang badan. Itulah kira-kira kan. Dan apa dosanya kepada Anies Baswedan? Bukan kepada Anies saja, kawan-kawan. Ada lagi sebuah kampung namanya Kampung Akuarium yang dianiaya, yang dizolimi oleh Ahok. Sekarang apa yang dapat hukumannya Ahok? Nah, tunggu dulu kawan-kawan. Ini Ahok akan masuk ke pusaran yang namanya dibenamkan, dihabiskan, dinyungsepkan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu dia keluar-keluar, begitu dia membela diri, begitu dia mau buang badan dari korupsi Pertamina yang 1 kuadran triliun tersebut, anggota DPR mulai menyiasatinya. Tapi ini bukan sembarang anggota DPR yang berkuasa sekarang. Dan Ahok pun akan dipanggil ke kejaksaan. Karena menurut Andre Rosiadi seperti begini. Ya, nah, bapak-bapak ini tahu bagaimana Ahok membentak-bentak tuh orang tua Pak Kus itu, ya. Karena apa? Pak Ahok minta ada orang yang dinaikkan promosi, tapi tidak sesuai janji kesepakatan. Ya, Pak Kusnya nggak mampu menaikkan. Dimaki-makilah Pak Kus itu. Saya bisa ganti Anda loh. Saya bisa ngomong Menteri BUMN. Kok perlu Menteri BUMN nggak setuju? Saya bisa ngomong Presiden. Karena Ahok dulu temannya Presiden, Pak. Saktiman Raguna dulu. Jadi meskipun saya minta dicopot, nggak mungkin dicopot karena Ahok itu temannya Presiden. Saktiman Raguna Ahok itu, Prof. Darmadi. Pulang keluar dari penjara langsung bisa jadi Komod Pertamina. Nah, tapi yang menarik setelah Kejaksaan Agung melakukan penangkapan, membongkar kasus korupsi yang mengagetkan kita semua ya. Kalau itu benar ya, itu mengagetkan kita semua. Saya berpikir malingnya si Sani itu main impor crude aja. Ya, saya nggak sangka kalau dia nyolong di RON juga. Ya, itu kalau itu terjadi, ya, itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya, padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi Komod Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Pak Darmadi puluhan miliar per tahun. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komod Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komod tuh bisa ya melaporkan. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, ini kan pahlawan kesiangan. Untuk apa? Kalau dia punya data, harusnya dia jadi Komod, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Kalau sekarang setelah Jaksa Agung di era Prabowo melakukan penangkapan, lalu dia ngebacot. Oh, kalau saya bisa, saya punya data. Lu ngapain aja lu bro selama ini gitu loh. Ini kan orang sudah pensiun, gak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya populer lagi. Gitu loh Pak Darmadi. Ini gaya politisi numpang tenar pansos terhadap kemampuan kinerja Jaksa Agung di bawah era Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya, karena saya tahu bahwa Bapak kan tahu banyak omong-omong aja, ngebacot aja. Sekarang setelah Jaksa Agung melakukan penegakan hukum, ya, di bawah eranya Prabowo, siapa saja yang melanggar hukum, yang korupsi disikat zaman Pak Prabowo, baru dia pura-pura muncul sebagai pahlawan kesiangan. Dan alhamdulillah jejak digitalnya banyak. Ngaku nggak pernah jadi ditawarkan diri, ternyata pernah ditawarkan diri oleh Pak Jokowi. Ini banyak kebohongan-kebohongan. Jadi artinya kalau sudah diperiksa oleh kejaksaan, dipanggil oleh kejaksaan, kemudian ikut campur partai yang berkuasa, kita tahu endingnya bagaimana. Tapi pertanyaannya,
apa sih dosa Ahok sehingga dia mendapatkan karmanya di sini. Ini karmanya kecil kepada Ahok baru. Kalau melihat kekejaman dia ke kampung akuarium yang ditempatkan oleh Anies Baswedan, kembali warganya itu yang diusir oleh Ahok. Ahok usir warga kampung akuarium itu sangat dramatis, kawan. Sangat dramatis. Ahok mengatakan bahwa itu adalah tanah negara. Kalian tidak berhak di situ, wahai warga. Tapi warga sudah dari tahun 80 tinggal di kampung akuarium tersebut. Diusir oleh Ahok tahun 2016. Katanya itu adalah tanah Pemda sehingga warga diusir begitu saja. Luar biasa. Tangis dan air mata mewarnai pada waktu itu. Hingga saat ini masih bertahan di reruntuhan bekas rumah mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka bergantung pada bantuan para dermawan. Namun Pemprov DKI Jakarta tetap kukuh dengan sikapnya karena lahan tersebut bukanlah milik warga. Bagus dong. Bagus dong, ada partai resmi, berarti kan partai-partai kan itu melanggar wilayah. Mereka kan mengaku dia di kampung akuarium, no? Kamu tahu nggak akuarium itu dibongkar terakhir tahun berapa? Pindah ke Ancol. Tahun 80-an. Berarti itu tanah siapa? Ahok berkilah bahwa itu adalah tanah negara. Sementara Undang-Undang Dasar kita, pasal 33 mengatakan, tanah, bumi, dan air dikuasai oleh negara, dipergunakan sebaik-baiknya untuk warga. Warga sudah mempergunakan sebaik-baiknya tanah di situ. Bagaimana dengan PSN, misalnya Pantai Indah Kapuk yang diberikan PSN 1.500 hektar kepada sebuah badan? Kan itu tujuannya, untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan PIK misalnya kan? Kan sama dengan itu. Dan tidak boleh orang sudah 25 tahun tinggal di suatu daerah, diusir begitu saja dengan paksa, dengan aparat, dengan dalih tanah negara. Tidak boleh itu, udah menyalahi. Jadi Ahok ini pandai dia membungkus sebuah niat kejam dengan narasi yang mulia. Kira-kira begitulah. Namun Anies tahu masalah ini. Begitu dia mencalon menjadi gubernur Jakarta, dia janjikan kepada kampung akuarium, kalau dia terpilih nanti dia akan berikan kembali, ditempatkan warga itu kembali. Kan ini masih dalam proses pencalonan, belum tentu terpilih kan? Kemudian setelah terpilih Anies Baswedan, setelah kampung akuarium itu digusur oleh Ahok, sudah terpilih Anies Baswedan, belum dilantik Anies Baswedan, Ahok tadinya sudah mengusir, sudah menggusur, sudah meruntuhkan gedung-gedung warga di situ, tetap mau menggusurnya. Karena ada warga-warga yang kembali ke situ, yang bikin tenda-tenda segala macam, membangun gubuk-gubuk sederhana, tetap mau diusir oleh Ahok. Menegaskan tetap akan membongkar kawasan kampung akuarium. Ahok pun kini tengah mendalami konsep cagar budaya pasca pembongkaran kawasan tersebut. Kita akan bereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Bukan main kan? Kekejaman apa lagi seorang penjabat seperti itu? Bukan untuk mensejahterakan warganya, tapi menganiaya warganya. Untunglah Anies Baswedan terpilih, dikembalikanlah kampung akuarium itu seperti bersedia kala, atau ditambah bagus oleh Anies Baswedan dengan dibangunnya rumah susun kampung akuarium. Dan seperti yang dikatakan oleh Andre Rosiadi, begitu keluar dari penjara langsung jadi komut. Karena ada misi yang dibawanya mengusir orang di kampung akuarium. Sementara Anies Baswedan cabut izin reklamasi yang juga dari sononya kayaknya itu. Ahok kemudian di Komut Pertamina. Di Komut Pertamina kan dia tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah dibongkar oleh Andre Rosiadi. Partai yang berkuasa, dulu PDI yang berkuasa. Kalau PDI mengatakan ya lah itu. Sekarang Gerindra yang berkuasa. Kalau Gerindra mengatakan benam kan dia, terbenam itu. Dan ternyata sekarang narasi dari Andre Rosiadi, kita melihatnya itu, ada tekanan untuk menyungsepkan Ahok. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan itu adalah akibat dari dosa-dosa Ahok kepada Anies, khususnya kepada kampung akuarium. Kan kita menyimaknya begitu saja, kawan-kawan. Terima kasih.